Apa isi dari surat Yohanes? Tentang mengenal Tuhan dan percaya kepada Kristus. Mendapatkan berkat yang melimpah. Berkat itu ialah bisa bersama Tuhan dan Kristus. Berbagi Roh Kudus dan Roh Kristus. Mari kita baca surat Yohanes pasal pertama, saudara sebros. Sambil membaca, saya jelaskan untuk saudara-saudari. Pasal pertama membahas kebenaran tentang kehidupan kekal yang sudah ada dari awal. Kebenaran itu kami dengar sendiri dengan telinga kami. Kami lihat sendiri dengan mata kami. Kami amati dengan seksama. Kami sentuh dengan tangan kami. Kini kebenaran tentang kehidupan kekal itu telah nyata. Kami telah melihatnya dan menjadi saksi. Dan memberitakan kepada kalian yang sebelumnya bersama Sang Bapa. Dan yang nyata bagi kami tentang kehidupan kekal itu. Kami sampaikan kepada kalian apa yang telah kami lihat dan dengar mengenai kehidupan kekal itu. Agar kalian bisa berbagi dalam keakraban dalam Roh Kudus yang sama bersama kami. Keakraban itu ada bersama Roh Kudus yang sama. Dan bersama Tuhan serta Anaknya, Yesus Kristus. Kami menulis ini untuk kalian. Agar sukacita kalian menjadi penuh. Baik, pagi ini kita mulai dengan isi ini. Kalimat pertama mengatakan, apakah kebenaran tentang kehidupan kekal yang sudah ada dari awal itu? Di sini dikatakan, kebenaran itu sudah ada sejak awal. Kebenaran tentang kehidupan kekal itu sudah ada sejak awal. Kebenaran itu adalah Yesus. Dia adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal manusia berasal dari Kristus. Kehidupan juga berasal dari Kristus. Jadi tentang Yesus Kristus. Dia adalah kehidupan kekal. Dan juga yang memberi kehidupan kekal kepada orang. Dikatakan kita dengar sendiri dengan telinga kita. Kami lihat sendiri dengan mata kami. Kami amati dengan teliti. Kami sentuh dengan tangan kami. Ini maksudnya tentang Yesus Kristus, yang memberi kehidupan kekal kepada orang. Hal ini didengar oleh Rasul Yohanes sendiri. Dia mendengar langsung. Dia mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Dan dia juga melihat Tuhan Kristus bangkit secara langsung. Dia mengamati dengan teliti. Dan menyentuh kehidupannya dengan tangan. Setelah kebangkitannya, kelihatan para murid juga sangat dekat. Mereka menyentuh dia dengan tangan, lalu berkata kehidupan kekal itu adalah siapa? Terang sejati adalah Yesus. Dia adalah kebenaran kehidupan kekal yang kekal. Lalu mengapa Rasul Yohanes ingin menyampaikan kehidupan kekal ini kepada kita? Dikatakan bahwa kehidupan kekal itu kini telah nyata. Kami sudah melihat dan menjadi saksi. Ini berarti Yohanes telah melihat rahasia kehidupan kekal itu. Dia telah melihat Dia yang memberi kehidupan kekal. Kini, yang memberikan kehidupan kekal itu telah nyata. Kemudian Yohanes berkata, kami telah melihat dan sekarang memberi kesaksian. Dan menyampaikan kehidupan kekal itu yang sebelumnya bersama Bapa telah dinyatakan kepada kita. Yohanes pernah menjadi saksi Yesus. Dia menyampaikan Yesus yang sebelumnya bersama Bapa, yang memberi kehidupan kekal kepada kita. Maka menyampaikan Yesus Kristus yang sejak awal bersama Allah itu. Dan memberi kehidupan kekal itu kepada kita. Untuk apa? Agar kita bisa berbagi keakraban dalam Roh Kudus yang sama bersama Tuhan dan Kristus. Memberitakan Yesus Kristus. Agar kita berdamai dengan Allah. Dan damai itu adalah damai dalam satu roh bersama Allah dan Kristus. Misalnya, mari kita beri contoh. Mari kita beri contoh. Kita tanya kepada saudari Kristiani, saudari, apakah sekarang kamu dan saya berbagi Roh Kudus yang sama? Apakah kamu percaya? Tidak percaya? Bahkan bukan hanya berbagi Roh Kudus, tetapi juga berbagi Roh Kristus. Saudari, kamu percaya? Jadi hubungan kita sangat baik. Seolah tanpa bicara, kita sudah saling mengerti segalanya. Benar, itulah keakraban itu. Jadi, apakah keintiman ini kita bagikan bersama Tuhan yang mempunyai anugerah? Iya, benar, betul, betul. Artinya kita berbagi bersama anugerah dan Tuhan Kristus. Guru dan murid Yohanes menyampaikan Tuhan Kristus kepada mempelai hari-hari terakhir. Sehingga mempelai hari-hari terakhir itu bersatu dalam tubuh kudus dengan Tuhan Kristus dan Allah. Kemudian kita juga berbagi Roh Kudus dan Roh Kristus yang merupakan hubungan sangat intim di dalam roh. Misalnya kita belum pernah melihat Allah secara langsung, hanya melalui mimpi dan penglihatan masa depan. Apakah akan terasa asing bertemu dengan Allah? Saudari, itu tidak terasa asing.
Tidak sama sekali terasa asing, kita juga belum pernah melihat Tuhan secara langsung, hanya dalam penglihatan dan kita tahu akan bertemu Tuhan di masa depan. Apakah itu terasa asing? Tidak terasa asing. Karena rohnya adalah roh kita. Roh Kudus anugerah itu adalah roh kita. Itulah sebabnya. Jadi anugerah dan roh Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Karena keintiman kita dengan Tuhan anugerah di dalam roh. Kita juga berbagi kehidupan kekal bersama Tuhan Bapa. Sebab Roh Kudus adalah kehidupan kekal. Roh Kristus adalah kehidupan kekal. Saudara-saudari, bagaimana perasaan kalian? Sangat indah, sangat indah. Amin.